Bitcoin merupakan hal yang tak asing lagi bagi banyak orang. Sebuah aset kripto pertama di dunia. Mata uang digital ini kian lama makin meningkat popularitasnya baik di kalangan investor dunia maupun orang biasa yang sekedar ingin membeli maupun memperdagangkannya. Sebuah aset tanpa wujud tetapi bernilai fantastis. Namun, tahukah Anda bagaimana Bitcoin lahir? Bagaimana Bitcoin diciptakan? Dan mengapa sekarang Bitcoin bernilai sangat fantastis? Namun sebelum itu, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu fakta bahwa harga Bitcoin saat ini sangat berbeda jauh, beribu-ribu kali lipat dari harga awal kemunculannya di tahun 2009. Pada saat itu, Bitcoin hanya bernilai 0,0008 US dollar atau sekitar 11 rupiah. Angka yang hampir tak memiliki nilai tukar dan jual. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa aset yang awalnya untuk membeli sebungkus permen pun tak bisa, dalam kurun waktu 12 tahun, sudah bernilai setara 1 unit mobil sport. Bayangkan saja jika Anda menyisihkan uang Rp1.000 pada tahun 2009, kemudian untuk membeli Bitcoin dan menyimpannya hingga saat ini, maka estimasi nilai aset Anda saat ini sudah cukup untuk membeli villa mewah beserta mobil sport. Tapi tunggu dulu. Ayo bangun dari mimpi, kawan. Mari kita pelajari sejarah Bitcoin. Singkat cerita, pada tahun 2008, seseorang dengan nama samarannya Satoshi Nakamoto menciptakan sebuah aset cryptocurrency yang diberi nama Bitcoin. Satoshi Nakamoto yang identik dengan nama orang Jepang tersebut adalah sosok yang misterius. Tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Banyak isu-isu kontroversial mengenai pencipta rajanya aset kripto tersebut. Ada orang-orang yang mengaku sebagai dirinya, ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah nama yang sengaja disembunyikan. Tetapi, tidak ada yang tahu pasti siapa nama di balik Satoshi Nakamoto. Mengenai alasan mengapa cryptocurrency diciptakan, termasuk Bitcoin, ini berkaitan dengan pemikiran awal para penggagas cryptocurrency. Mereka berpikir bahwa perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakukan setiap orang secara independen, tanpa harus melalui pihak ketiga yang menjadi perantara, kayak bank dan penyedia jasa dompet digital. Dan proses penerbitannya pun nggak dimonopoli oleh satu institusi, di mana cryptocurrency bersifat desentralisasi yang peredarannya tidak terpusat pada suatu kekuatan mutlak yang mengatur peredarannya. Sistem ini disebut juga dengan blockchain, tempat di mana Bitcoin dilahirkan. Lalu, kenapa sih harga Bitcoin itu melambung sangat fantastis, melebihi aset-aset fisik lainnya? Sebelum itu, kita perlu mengetahui hukum permintaan dan penawaran, yang intinya ketika barang yang tersedia terbatas dan permintaan terus meningkat, maka besar kemungkinan harga barang tersebut juga meningkat sejalan dengan permintaannya. Begitupun pula sebaliknya. Sedangkan, kita ketahui sendiri, total maksimum supply dari Bitcoin adalah 20 juta Bitcoin. Dan saat ini telah beredar 19 juta lebih Bitcoin. Dengan market cap yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal itu yang membuat harga Bitcoin melambung sangat pesat. Jadi,
Semakin tertarikkah Anda untuk berinvestasi Bitcoin?